edisi ngumpul sebulan sekali bareng ibu-ibu sekolah. Hai, assalamualaikum teman-teman. Acaranya di hari Jumat, tapi videonya baru selesai diedit hari ini. Setelah nganter anak sekolah, aku lanjut pulang karena aku mau masak. Sebelum lanjut masak nasi dan lainnya, aku mau ngerebus daun singkong. Seperti biasa, untuk ngerebus daun singkongnya aku tambahkan garam supaya cepet matang. Setelah ditambahkan air, biarkan daun singkongnya matang. Aku mau lanjut masak nasi liwet. Karena cara makan-makan hari ini tuh pada pengennya nasi liwet. Bawang merah dan bawang putihnya sudah ditumis, lanjut masukin teri belahnya yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, kemudian diamkan sebentar. Terakhir lanjut masukin daun salam, daun jeruk, dan serai. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Untuk masaknya nggak usah lama-lama. Kalau sudah matang, matikan kompor, lalu masukin beras yang sudah dicuci dan sudah ditambahkan air. Lanjut masukkan teri dan bawang yang tadi sudah ditumis, masukin ke dalam berasnya. Teman Baswe, aku tuh sudah lama banget nggak masak nasi liwet. Padahal pas masih kerja sering banget bikin nasi liwet di pabrik. Karena di pabrik kebanyakan masih pada gadis, jadi biasanya kalau masak-masak aku yang masak nasi liwet. Kemudian tambahkan garam dan penyedap rasa supaya nasi liwetnya tuh sedap. Lanjut diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau biasanya aku tambahin minyak lagi sedikit supaya makin gurih, tapi kali ini aku kelupaan ngasih minyaknya. Jadi kalau nggak dikasih minyak lagi juga nggak apa-apa. Karena tadi ada minyak sedikit yang buat ngegoreng bawang merah dan teri belahnya. Nasinya sudah dicolok, lanjut bikin tempe dan tahu bacem. Untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Lalu ditumis, kemudian masukin daun salam, serai, dan lengkuas. Sambil nunggu bumbunya ditumis matang, aku geser ke kompor sebelah. Karena aku lagi ngerebus daun singkong. Singkongnya sudah matang, matikan kompor, balik lagi ke wajan sebelah. Karena warna bumbunya sudah kecoklatan, masukkan tempe dan tahunya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ya, bawangnya nggak gosong karena bumbunya belum tercampur rata, jadi aku tambahin air sedikit. Lalu masukin garam, penyedap rasa, gula merah, dan kecap. Lalu diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Dikarenakan airnya tuh kurang, jadi aku tambahkan air lagi sedikit. Karena masaknya tuh sama aja kayak direbus, jadi harus terendam. Sambil nunggu tempe dan tahu bacemnya matang, geser lagi ke wajan sebelah. Aku lanjut bikin sambal. Bumbu sudah dimasukin, lanjut aja masukin gula merah, terasi, garam, dan penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Karena kalau nunggu sambal dan tempe bacemnya tuh matangnya lama, jadi aku tuh sambil nyuci-nyuci perabotan. Dan videonya aku percepat, ini sambalnya sudah matang, tempe bacemnya juga sudah matang, jadi aku matikan kompornya. Walaupun nasinya tuh baru setengah matang, tapi asli ini tuh baunya sedap banget. Karena ini nasinya sudah mau matang, jadi aku aduk-aduk saja di atasnya. Kalau lagi masak nasi liwet itu baunya kecium sampai depan, tapi asli sih emang baunya tuh sedap banget. Karena ini tuh nasinya belum matang, jadi setelah diaduk-aduk aku tutup kembali. Biarkan nasinya matang, aku lanjut ngegoreng kerupuk. Karena kalau makan-makan kayak gini kurang lengkap kalau nggak ada kerupuk. Karena ngegoreng kerupuknya itu banyak, jadi lama, dan aku percepat videonya. Aku lanjut ngegoreng tempe bacem dan tahu bacemnya. Setelah tempe dan tahu bacemnya sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Masih pakai penggorengan yang sama, tapi minyaknya aku kurangin. Aku lanjut ngegoreng telur. Telurnya ini aku beli setengah kilo dan aku masak semua, jadi masaknya aku bikin 2 kali. Karena tadi wajannya bekas ngegoreng tempe dan tahu bacem, jadinya ada hitam-hitamnya gitu. Geser ke wajan sebelah, aku sambil ngerebus mie. Ini aku masak spesial untuk anak-anaknya. Karena aku mau bikin mie goreng Jawa, jadi setelah direbus lalu aku tambahkan kecap. Karena kalau kecapnya ditambahkan dulu pas minyak itu baru matang, jadi biar minyak tuh nggak keras. Karena minyak untuk anak-anak, jadi aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, nggak pakai lada. Setelah bumbunya ditumis, masukkan kol yang sudah dipotong-potong, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan minyak. Karena minyak tuh sudah dingin, jadinya ngegumpal lagi. Minyak sudah dimasukin semua, lanjut diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tinggal tambahkan garam dan penyedap rasa. Karena ini tuh sudah jam 9 lewat, jadi aku masaknya buru-buru dan gak sempat aku record ngasih garam dan penyedap rasanya. Minyak sudah matang, matikan kompor. Karena aku sekolahnya hari ini pulangnya jam 10, jadi aku buru-buru mandi dan ke sekolah. Ujuk-ujuk aku sudah sampai di sekolahan saja. Dan ternyata teman-teman yang pada mau main ke rumah itu pada pulang dulu ganti baju. Videonya aku persingkat, tadi pas baru pada nyampe rumah tuh riwah banget, jadi aku nggak sempat video. Jadi tahu-tahu kita lagi siap-siap untuk makan bareng. Karena memang tempatnya tuh sempit, jadi untuk ibu-ibunya makannya di depan dan anak-anaknya di dalam. Karena anakku tuh nggak suka nasi liwet, jadi dia makan nasi putih di piring. Kalau makan bareng-bareng kayak gini tuh berasa nikmat banget. Sampai-sampai nggak berasa dan tahu-tahu kekenyangan. Walaupun makanannya sederhana, tapi yang penting kebersamaannya. Apalagi hari ini hari terakhir Salsa sekolah di Sukaharja. Karena dia mau pindah sekolah di Jakarta. Jadi kumpul hari ini tuh lumayan sedih. Tapi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga Salsa dan keluarganya betah di Jakarta dan selalu diberi kesehatan. Dan semoga suatu saat kita bisa berjumpa dan kumpul kembali. Karena ini tuh sudah jam 1 siang, jadi sudah pada mau pulang. Dan seperti biasa sebelum pulang kita foto-foto dulu. Karena mengabadikan momen itu juga perlu. Di videonya sampai di sini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.